Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi, Pak Adam. Perkenalkan, nama saya Faizal Rafiki dari Departemen Teknik Metalurgi dan Material angkatan 2023. Di sini saya ingin mempresentasikan kuis take home yang sudah diberikan oleh Pak Adam. Oke, berikut izin screen record dulu dari iPad. Oke. Oke, kita langsung masuk ke study case pertama. Oke, untuk study case pertama itu ada sebuah perusahaan ingin mengembangkan bahan kemasan fleksibel untuk makanan beku yang harus tetap lentur pada suhu rendah, yaitu min 20 derajat Celcius, tetapi juga tidak melunak untuk berubah bentuk ketika terkena suhu tinggi selama proses pengisian panas. Filling kurang lebih 90 derajat Celcius. Oke, untuk pertanyaannya, jelaskan bagaimana struktur molekul seperti kekakuan backbone, percabangan atau crosslink, secondary bonding, dan crystallinity memengaruhi sifat thermal Tg dan Tm, serta sifat mekanik dari bahan tersebut. Selanjutnya, berikan satu contoh polimer yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut dan jelaskan bagaimana hubungan struktur dan morfologinya mendukung performa pada kondisi tersebut. Oke, pertama-tama di sini saya menaruh untuk analisis kebutuhan, yang dimana untuk analisis kebutuhan tersendiri ada titik transisi gelas atau Tg yang jauh di bawah suhu beku, yaitu minus 20 derajat Celcius, supaya tetap fleksibel dan tidak rapuh. Untuk titik lelehnya itu jauh di atas suhu pengisian panas, yaitu plus 90 derajat Celcius, agar tidak melunak atau berubah bentuk. Ini seperti apa yang diminta pada studi kasus di atas, di sampingnya. Oke, berikut adalah analisis pengaruh struktur polimer terhadap sifat thermal dan sifat mekanik. Berikut ada 5 pengaruh. Yang pertama ada backbone stiffness, yang kedua ada branching, lalu ada crosslink, lalu ada ikatan sekunder, dan crystallinity. Oke, yang pertama itu ada kekakuan rantai utama atau backbone stiffness. Oke, kekakuan rantai utama itu rantai polimer yang kaku akan lebih sulit bergerak, yang dimana dibutuhkan energi yang lebih untuk mencapai transisi gelas. Lalu berikutnya itu akan meningkatkan nilai Tg-nya. Selanjutnya di sini ada branching atau percabangan, yang dimana percabangan rantai utama mengganggu keteraturan susunan rantai polimer, yang dimana itu mengakibatkan penurunan tingkat kristalinitas dan membuat polimer lebih fleksibel. Setelah itu dapat menurunkan nilai Tg dan menurunkan kekakuan. Oke, untuk ikatan silang atau crosslink, itu ikatan silang membentuk jaringan 3D yang sangat membatasi mobilitas rantai polimer, yang dimana itu dapat meningkatkan nilai Tg dan membuat material menjadi sangat kaku. Lalu polimer, termoset, dan ikatan padat silang tidak meleleh. Selanjutnya ada ikatan sekunder. Gugus fungsi yang bersifat polar akan menciptakan gaya tarik antar molekul yang kuat. Maka dari itu dapat menahan pergerakan rantai, yang membuat nilai Tg akan meningkat dan membuat kekuatan mekanik. Oke, berikutnya ada kristalinitas. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama ada daerah kristalin yang teratur dan padat, menyebabkan kekakuan atau stiffness dan kekuatan pada suatu material. Untuk daerah yang amorf, yang tidak teratur, itu membuat fleksibilitas dan keuletan serta saat suhu di atas Tg. Untuk tingkat
tingkat kristalinitas yang lebih tinggi itu meningkatkan ketahanan panas dan kekakuan yang membuat mengurangi fleksibilitasnya. Oke, setelah saya sebutkan beberapa analisis pengaruh struktur polimer terhadap sifat thermal dan mekaniknya, kira-kira polimer apa yang cocok? Oke, berikut ada beberapa pilihan polimer. Di sini saya sudah searching ke Google dan terdapat 4 polimer yang hampir memenuhi kebutuhan yang di awal tadi. Oke, untuk yang pertama itu ada LDPE atau Low Density Polyethylene, yang dimana nilai TG-nya itu min 90 derajat Celcius, suhu proses 306 derajat Celcius. Nah, ini sangat memenuhi karena di situ yang dicari sesuai kebutuhan itu ada di nilai TG-nya yang di min 90 derajat Celcius. Untuk HDP untuk yang kedua dan berikutnya itu sangat tidak cocok dikarenakan yang kedua itu nilai TG-nya min 30 derajat Celcius dan PET itu TG-nya 87 derajat Celcius, yang dimana itu terlalu panas. Dan di PS itu ada nilai TG-nya itu 100 derajat Celcius, sangat tidak cocok karena itu terlalu panas yang membuat nanti meleleh. Oke, di sini yang dipilih adalah low density polyethylene atau LDPE. Oke, berikut adalah beberapa alasan kenapa low density polyethylene yang dipilih sebagai polimer yang cocok dalam study case ini. Berikut ada 3 bagian. Yang pertama itu ada analisis kinerja pada suhu rendah, yaitu min 20 derajat Celcius. Berikut LDPE memiliki nilai TG yang sangat rendah, yaitu min 90 derajat Celcius karena suhu min 20 derajat berada jauh di atas nilai TG-nya, sehingga polimer ini tuh sangat cocok karena di sini yang dibutuhkan tuh hanya min 20 derajat Celcius, sedangkan nilai TG dari LDPE ini min 90 derajat Celcius, sehingga sangat cukup untuk polimer ini. Oke, yang berikutnya ada analisis kinerja pada suhu tinggi plus 90 derajat Celcius. LDPE adalah polimer semikristalin dengan suhu pemrosesan sekitar 316 derajat Celcius yang mengindikasikan TM-nya jauh di atas 90 derajat Celcius. Pada suhu pengisian panas plus 90 derajat. Meskipun daerah amorfnya sangat fleksibel, daerah kristalin yang ada bertindak sebagai titik penahan struktural. Kristalin ini mencegah keseluruhan material kehilangan bentuk atau meleleh, sehingga memenuhi kebutuhan kedua. Oke, untuk hubungan struktur dan morfologi LDPE itu strukturnya sangat bercabang, sehingga keberhasilan LDPE dalam aplikasi ini adalah hasil langsung dari strukturnya yang sangat bercabang. Percabangan ini membuat rantai-rantai polimer tidak dapat tersusun dengan rapat. Akibatnya tingkat kristalinitasnya itu rendah, sehingga dia lebih fleksibel. Ya, dijelaskan di sini itu kristalinitas yang rendah bertanggung jawab atas fleksibel yang tinggi dan TG yang sangat rendah. Oke, berikut ada beberapa contoh produk dari LDPE. Dan di samping kanannya ada struktur dari LDPE. Oke, yang berikutnya ada study case yang kedua. Berikut bisa dibaca untuk study case-nya, dan pertanyaannya adalah analisis kemungkinan penyebab perbedaan hasil tersebut. Diskusikan bagaimana molecular weight distribution atau MWD, rheological behavior, dan entanglement dapat menyebabkan dua bahan dengan MVI sama menunjukkan viskositas dan performa pemrosesan yang beda. Oke, kira-kira kenapa dua material dengan nilai MFI yang sama itu bisa berperilaku yang berbeda? Oke, berikut ada beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan, yaitu ada molecular weight distribution, ada rheological behavior, ada entanglement-nya.
Oke, untuk yang pertama itu adalah ada MWD-nya atau molecular weight distribution. Oke, untuk MWD di sini kemungkinan supplier A itu memiliki MWD sempit dan memiliki viskos tinggi, sehingga memiliki viskos yang tinggi. Untuk supplier B itu memiliki MWD yang lebar, sehingga campuran rantai pendek yang mudah mengalir dan panjang yang menjaga kekuatan lelehan, sehingga memiliki hasil molding yang lebih baik. Selanjutnya ada rheology. Polipropilen bersifat non-Newtonian yang dimana viskositas menurun saat shear rate meningkat. Di sini supplier B bisa jadi lebih shear thinning dan supplier A mungkin lebih shear thickening, yang menyebabkan supplier B itu viskosnya menurun lebih tajam saat proses berlangsung. Sedangkan viskos supplier A itu tetap tinggi pada shear rate ditingkatkan. Sehingga supplier B dapat mudah mengisi cetakan. Dan kalau yang A itu cetakan sulit terisi. Mungkin karena ada ya rheology itu perbedaan viskositas. Oke, yang terakhir ada yang entanglement. Entanglement yang terlalu banyak akibat rantai panjang berlebih menambah kekuatan tapi menurunkan kemampuan alir. Supplier B punya keseimbangan antara rantai panjang dan pendek, sehingga laju alir stabil dan seragam. Oke, berikut adalah kesimpulannya. Oke, untuk selanjutnya adalah pertanyaan ketiga, yang dimana ini untuk menjelaskan tentang mekanisme konduktivitas ionik dan konduktivitas elektronik pada polimer. Oke, mungkin dari prinsip dasarnya terdahulu itu konduktivitas ionik pada polimer tidak bergantung pada elektron, melainkan pada ion-ion bermuatan yang dapat bergerak melalui matriks polimer. Polimer semacam ini disebut polimer elektrolit dan biasanya mengandung garam atau ion yang terlarut di dalam jaringan polimer. Oke, untuk konduktivitas ionik itu ada seperti dua metode gitu. Yang pertama ada segmental motion dan ada hopping mechanism. Berikut adalah metodenya. Dan berikut adalah gambarannya. Segmental motion dan hopping mechanism. Nah, berikut adalah prinsip dasar dari yang tadi itu konduktivitas ionik. Berarti yang berikutnya adalah konduktivitas elektronik. Untuk prinsip dasarnya, konduktivitas elektronik pada polimer terjadi ketika elektron atau hole dapat bergerak bebas di sepanjang rantai utama polimer. Hal ini hanya bisa terjadi jika polimer memiliki sistem ikatan rangkap terkonjugasi, yaitu ikatan tunggal dan rangkap bergantian di sepanjang backbone. Contohnya di pinggir sini. Oke, untuk mekanismenya, ion-ion berasal dari garam yang terdisosiasi sebagian di dalam matriks polimer. Misalnya Li+ dari garam LiCiO4. Oke, berikut adalah lanjutan dari mekanismenya. Oke, berikut adalah perbandingan polimer terkonjugasi versus polimer elektrolit. Jadi ini perbandingan antara ya dua ini. Untuk aspeknya sebagai berikut, dan untuk polimer elektrolitnya ada di sebelah sini. Yang di tengah ini adalah yang elektronik. Jadi ada beberapa perbandingan sebagai berikut. Oke. Ini untuk lebih jelasnya. Untuk aspeknya itu ya ada elektronik dan ionik. Nah, berikut adalah contoh polimer-polimer yang tadi diminta dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Berikut adalah contoh dari yang elektronik, yaitu ada polianilin. Berikut adalah strukturnya.
Dan untuk yang di kanan itu adalah yang ionik. Berikut adalah contoh strukturnya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.